Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raga Firansa dengan NIM 08012825300065 dari program studi matematika. Pada video kali ini, saya bakalan menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat, yaitu adalah program untuk menentukan jumlah atau banyaknya sertifikat yang harus dicetak. Nah, ini soalnya itu adalah Pak Dengklek berencana memberikan penghargaan kepada siswanya yang memiliki nilai terbaik dalam kelas yang diajarkannya. Untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan sertifikat, pertama Pak Dengklek menentukan nilai maksimal dari siswa dalam kelas. Setiap siswa yang memiliki nilai sama dengan nilai maksimal dalam kelas, maka akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Jika diketahui N nilai siswa, bantulah Pak Dengklek untuk menentukan berapa banyak sertifikat yang harus dicetak. Nah, jadi kalau dilihat dari soalnya ini, kita tuh bakalan input nilai siswanya, terus ada banyak siswanya, terus di situ kita bakalan melakukan proses juga untuk mencari nilai maksimum dari semua data nilai yang ada. Habis itu kita cari lagi dari nilai maksimum itu, nilai siswa yang sama dengan nilai maksimum itu bakalan menjadi banyaknya sertifikat yang harus dicetak. Nah, mungkin langsung saja di sini algoritma deskriptifnya, yang dimana itu adalah yang pertama pasti mulai kan. Habis mulai kita bakalan pesan tempat untuk variabel jumlah siswa, yang dimana aku menggunakan n. Habis itu ada indeks i untuk perulangan, yang dimana ini untuk mencetak dan juga untuk mencari nilai maksimumnya teman-teman. Nilai maksimum itu ada variabelnya aku menggunakan max, terus ada jumlah, variabelnya jumlah bertipe data integer. Setelah kita memesan tempat untuk semua variabel, habis itu kita bakalan input nilai dari jumlah siswa atau variabel n. Habis itu kita bakalan mendeklarasikan array a dengan ukuran n. Habis itu kita bakalan lanjut ke proses perulangan untuk memasukkan nilai ke dalam array a. Nilai yang dimaksud ini adalah nilai dari masing-masing siswa tersebut. Setelah kita melakukan proses penginputan nilai A, kita melakukan proses lagi untuk penentuan nilai maksimumnya, yang dimana kita inisiasi kalau nilai maksimumnya itu adalah nilai dari elemen ke 0 array. Maksudnya elemen ke A adalah ke yang ke 0. Selanjutnya dilakukan proses perulangan dengan I sama dengan 1 sampai ke n-1 untuk dibandingkan. Jika ada nilai yang lebih besar, maka nilai maxnya akan diperbarui. Kalau tidak, nilai maxnya akan tetap. Setelah kita ke proses max, kita tuh bakal mencari lagi atau menghitung jumlah data nilai yang sama dengan nilai maksimum, yang dimana ini juga menggunakan perulangan, dimana dari indeksnya itu adalah 0 sampai n-1. Jika array ke i, array a ke i sama dengan max, maka nilainya bakalan bertambah 1. Kalau tidak, nilai maxnya tetap, jumlah maxnya tetap. Mencetak nilai variabel jumlah ke layar komputer. Habis itu program selesai. Nah, untuk pseudocode-nya berarti kan kita pasti mendeklarasi dulu variabel. Itu ada variabel n, i, max, dan jumlah. Yang di sini kita inisiasi juga jumlahnya itu adalah sama dengan 0, karena kita kan bakal mencari banyak jumlahnya. Dimana ketahui kalau penjumlahan itu tuh sifatnya inisi awalnya itu adalah 0. Terus ada juga mendeklarasikan variabel array a, array n of integer. Habis itu begin, kita input nilai n-nya, read in. Habis itu proses perulangan dimana i diisi dengan 0 sampai ke n-1. Do, jika dia benar, dia bakal mengisi nilai ai array ke A0 hanya A1 nanti tuh. Terus habis perulangan ini selesai, kita inisiasi juga nilai awal max itu adalah nilai array yang dimana pada elemen ke 0. Habis itu kita inisiasi atau perulangan untuk mencari nilai max. Kita membandingkan. Di sini i-nya itu sama dengan 1, karena kan yang A0 tadi kan udah kita pakai di inisiasi awal, itu adalah max-nya sama dengan A0. Jadi i-nya ini sama dengan 1. Kita ngecek dari 1 sampai n-1. Kita cek apakah ai lebih kecil sama dengan max. Jika iya, maka max-nya akan diisi dengan nilai pada array a elemen ke i. Itu n4. Habis itu ini for yang ini untuk mencari jumlah
atau banyaknya sertifikat yang akan dicetak. Yang dimana kita tuh bakal ngecek apakah isi dari array elemen ke i itu sama dengan max. Kalau iya, berarti kan jumlahnya bakalan bertambah 1. Kalau tidak, dia bakalan tetap. Habis itu kita bakal cetak jumlah, habis itu n. Itu untuk pseudocode-nya. Nah, untuk flowchart-nya itu hampir sama dengan alur dari pseudocode itulah ya. Start, kita input n, habis itu ada perulangan i sama dengan 0 to n min 1. Yang perulangan ini tadi untuk input nilai array a tadi. Jika benar kita bakal input nilai array a itu i++, lanjut lagi perulangan sampai kondisinya nggak memenuhi. Kalau nggak memenuhi, kita bakal inisiasi awal nilai max itu sama dengan array a elemen 0. Habis itu lanjut lagi ke perulangan. I-nya itu sama dengan 1 to n min 1. Yang bagian sini untuk mengecek nilai maksimal. Apakah ada nilai maksimal inisiasi lebih gede dari inisiasi awal tadi. Nah, kita bakal ngecek apakah array AI lebih besar dari max. Kalau iya, berarti max-nya itu bakalan diisi dengan AI. Array A elemen I. Habis itu i plus, kalau benar i++ juga, kalau salah dia i++, lanjut lagi perulangan sampai kondisinya nggak memenuhi. Kalau nggak memenuhi, dilanjut ke perulangan lagi. Perulangan ini digunakan untuk mencari banyak atau jumlah nilai max. Maksudnya jumlah max itu ada berapa. I sama dengan 0 to n min 1. Kalau dia benar, kita bakal ngecek kan apakah AI sama dengan max. Kalau benar, jumlah bakalan bertambah 1. Kalau salah, langsung i++, benar juga i++. Proses perulangan ini terus berlanjut sampai kondisinya nggak memenuhi. Kalau nggak memenuhi, kita langsung ke bagian cetak output. Kita bakal cetak jumlah berapa banyak sertifikat yang akan dicetak oleh Pak Denglek. Habis itu n. Nah, mungkin untuk lebih itunya langsung saja ke programnya. Nah, ini programnya ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 komponen utamanya, ada include iostream, ada using namespace, yang main include iostream ini kita tuh memanggil cout dan cin. Terus using namespace std ini agar dalam penggunaan cout dan cin itu kita tidak menggunakan std lagi. Terus ada integer main, itu adalah fungsi utama dari programnya. Terus ada kurawal ini ya, begin, mulai, ini end, program utama. Habis kita deklarasi variabel n, i, e, max, jumlah sama dengan 0. Terus mencetak teks jumlah siswa. Terus kita input juga nilai n-nya. Terus ini mendeklarasikan array a dengan elemen n. Kita memesan array dengan panjang n. Cout teks nilai siswa, terus pindah baris baru. Lanjut ke proses perulangan untuk untuk mengisi nilai pada array. Terus kita inisiasi nilai awal max itu sama dengan a elemen 0. Array a pada elemen ke 0. Bukan elemen sih yang di sini. Habis itu perulangan lagi untuk ngecek apakah ada nilai yang lebih gede dari max yang inisiasi awal. Habis itu ada proses untuk mencari berapa banyak sih nilai max-nya itu. Habis itu kita bakal cetak. Nah, di sini aku inputnya 7 untuk n-nya. Kita di sini kita input ngikutin ini aja ya. Kita inputnya 7, terus nilai siswanya ada 81, 80, 90, 75, 80, 90, 90. Bentar. Nah, mungkin kita langsung saja untuk running ya teman-teman. Nah, di sini kan program tuh bakalan
menyiapkan tempat untuk variabel n, i, dan juga max dan jumlah, yang dimana jumlah dan inisiasi awalnya itu adalah sama dengan 0. Habis itu komputer akan mencetak teks ini ke layar dan meminta kita untuk input variabel n. Tadi kan kita inputnya adalah 7. Nah, komputer bakal nyimpan nilai n-nya itu adalah sama dengan 7. Habis itu kita bakal mendeklarasikan array. Berarti array-nya ini dengan ukuran 7 dengan panjang 7 kotak. Di sini kita ini nah. 1 2 3 4 5 6 7 kotak ya, teman-teman. Nah, habis itu kita bakal lanjut ke perulangan. Proses perulangan dia cetak teks ini dulu. Habis itu dia langsung lanjut ke perulangan yang ini. Dari i itu sama dengan 0. Dia bakal ngecek apakah 0 lebih kecil dari 7. Iya, berarti kita bakal menginput nilai array A0 tadi kita isi dengan 81. Jadi komputer akan nyimpan A0 itu nilainya adalah 81. Kita lanjut i++. Apakah 1 lebih kecil dari 7? Iya, berarti kita bakalan isi lagi nilai array A1. Misalnya di sini kita 80. Nah, komputer bakalan nyimpen A1 itu 80. Terus i++ sama dengan 2. Kita cek lagi apakah 2 lebih kecil dari 7? Iya, berarti kita input lagi nilai A2-nya. Di sini kita inputnya misalnya 90. Nah, komputer akan nyimpan A2 itu 90 nilainya. Habis itu i++ 3. Apakah 3 lebih kecil dari 7? Iya, kita isi lagi nilai A3. A3-nya kita input di sini misalnya 75. Jadi komputer akan nyimpan nilai A3 itu adalah 75. I++ 4. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Iya, kita isi lagi nilai A4. A4 misalnya di sini 80. Nah, komputer akan nyimpan nilainya 80. Kita lanjut ke i++. 5. Apakah 5 lebih kecil dari 7? Iya. Berarti kita bakalan input lagi untuk nilai A5. Di sini misalnya 90. Kita input 90 dan komputer akan nyimpan nilai A5 itu 90. I++ 6. Cek lagi apakah 6 lebih kecil dari 7? Iya, berarti kita isi lagi untuk nilai A6. Di sini misalnya 90. Nah, berarti komputer akan nyimpan nilai A6 itu adalah 90. I++ 7. Kita lanjut lagi, iterasinya itu adalah i diisi dengan 7. Apakah 7 lebih kecil dari 7? Tidak, berarti dia bakalan keluar dari perulangan. Nah, berarti kan dari proses perulangan tadi kita udah mempunyai isi arraynya, yang dimana A0 itu 80, A1 itu A0 itu 81, A1 itu 80, A2 itu 90, A3 itu 75, A4 itu 80, A5 itu 90, A6 itu 90. Ini komputer nyimpen isi arraynya ini adalah ini. Nah, habis itu komputer bakal lanjut ke proses yang ini. Inisiasi max sama dengan A0. A0 tadi itu kan 81. Jadi nilai max-nya itu sekarang awalnya itu adalah 81. Kita lanjut ke proses perulangan ini untuk mengecek apakah ada nilai yang lebih gede dari max itu. Kita cek. Kenapa i-nya sama dengan 1? Karena yang 0 sudah dipakai untuk inisiasi awal. Jadi kita cek apakah apakah A1, nilai A1 itu kan 80. Apakah 80 lebih besar dari 81? Tidak, berarti dia ke i++ 2. Apakah 2 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek lagi apakah nilai A2 itu lebih gede dari 81. Apakah 90 lebih besar dari 81? Iya, maka nilai max bakal diperbarui. A2 tadi itu kan nilainya 90. Jadi nilai max sekarang itu adalah 90. Terus i++ 3. Apakah 3 lebih kecil dari 7? Iya. Kita cek lagi. Apakah A3 itu 75 kan? Apakah 75 lebih besar dari 90? Tidak. Berarti kita i++ 4. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Iya. Kita ke sini. Apakah nilai A4? A4 itu 80. Apakah 80 lebih besar dari 90? Tidak, berarti nilai max-nya tetap 90 tadi. I++ 5. Apakah 5 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek lagi. Apakah nilai A5 itu lebih besar dari 7? Tidak, 90 itu tidak lebih besar dari 90. Jadi nilai max-nya tetap 90.
I plus plus 6. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek lagi. Apakah 90 lebih besar dari 90? Tidak, jadi nilai max-nya tetap 90. I plus plus 7. Cek lagi. Apakah 7 lebih kecil dari 7? Tidak. Berarti dia keluar dari perulangan. Jadi kita dapat nilai max-nya itu adalah 90. Terus kita lanjut lagi ke perulangan untuk mengecek berapa banyak sih nilai 90 itu. Nah, kita iterasi awalnya 0, kita cek lagi. Apakah 0 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek. Apakah 81 itu sama dengan 90? Tidak, berarti dia ke I plus plus 1. Apakah 1 lebih kecil dari 7? Iya. Kita cek lagi. Apakah nilai A1 itu 80? Kan? 80 sama dengan 90? Tidak, berarti dia I plus plus. Dia tidak melakukan proses yang ini. I plus plus 2. Apakah 2 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek lagi nilai A2. A2 itu 90. Apakah 90 sama dengan 90? Iya, berarti jumlah ini yang awalnya 0 akan bertambah 1. Nilai jumlah bakalan diperbarui yaitu adalah 1. Lanjut lagi, I plus plus 3. Apakah 3 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek apakah nilai A3 itu lebih sama dengan 90. Apakah 75 sama dengan 90? Tidak, berarti dia lanjut I plus plus 4. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek lagi nilai A4. A4 itu 80. Apakah 80 sama dengan 90? Tidak, berarti dia I plus plus 5. Apakah 5 lebih kecil dari 7? Iya, kita lanjut lagi. Apakah nilai A5? A5 tadi itu adalah 90. Apakah 90 sama dengan 90? Iya, berarti jumlah bakalan bertambah 1. Yang awalnya 1 tambah 1 berarti 2. Nilai jumlah diperbarui itu adalah 2. Lanjut ke I plus plus. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Iya, kita cek lagi. Apakah nilai A6 sama dengan max? Apakah 90 sama dengan 90? Iya, berarti jumlah bakalan bertambah 1 lagi. 2 ditambah 1, 3. Nilai jumlah diperbarui yaitu adalah 3. I plus plus 7. Apakah 7 lebih kecil dari 7? Tidak, berarti dia keluar perulangan. Nah, di akhir berarti kita udah dapat nilai jumlahnya itu adalah 3. Komputer bakalan keluar dari perulangan dan lanjut ke proses ini, komputer bakalan mencetak teks jumlah sertifikat dan juga komputer akan menampilkan nilai dari jumlah tadi, yang dimana nilai dari jumlah tadi adalah 3. Nah, ini teman-teman. Kalau misalnya kita input berapa ya? Kita input misalnya kita input bebas ya. 4, misalnya 4, kita input nilainya 45, 65, 43, 6. Aduh. Ulang. Misalnya kita input 4. Kita input nilainya 45, 67, 55, 54. Nah, jumlah sertifikatnya hanya 1 karena nilai max-nya itu 67 ini hanya ada 1, dan juga dia melakukan proses perulangan untuk mengisi nilai ini dan melakukan proses pengecekan nilai maksimalnya, terus juga melakukan pengecekan apakah nilai maksimumnya itu jumlahnya ada berapa, itu teman-teman. Mungkin sekian video dari aku, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.